Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Yang menjadi renungan kita hari ini saya ambil dari Matius 15 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan kepada Tuhan, bukan hanya pujian penyembahan yang keluar dari mulut dan lidah kita, tapi lebih dari itu adalah bagaimana hati kita kepada Tuhan. Apakah kita orang yang berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita mempunyai hubungan yang dekat atau intim dengan Tuhan? Apakah kita mengenal Tuhan yang kita sembah? Itu yang menjadi kuncinya. Jadi artinya seberapa indah rangkaian kata-kata yang kita ucapkan kepada Tuhan, itu bukanlah menjadi ukuran bahwa ibadah kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi ukurannya adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana motivasi kita kepada Tuhan. Apakah kita mengenal Tuhan yang kita sembah dengan benar? Apakah kita berkenan kepada Tuhan? Alkitab berkata bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seringkali kita sendiri atau banyak orang yang beribadah kepada Tuhan, hadir di gereja tetapi belum tentu hatinya tertuju pada Tuhan. Belum tentu motivasinya untuk menyembah Tuhan, hanya karena mengikuti rutinitas. Ada sesuatu yang kurang ketika tidak pergi beribadah hari Minggu. Walaupun tidak ada perubahan di dalam tingkah laku di dalam kehidupan sehari-hari. Kedagingan tetap yang paling menonjol di dalam hidupnya. Tetapi seharusnya buah-buah roh lah yang menjadi gaya hidup orang-orang yang sudah beribadah dan hidup melekat kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang menjadi ukurannya. Yang kedua, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudaraku, tidak bisa dipungkiri memang ada pengajaran-pengajaran yang sudah menyimpang dari kebenaran. Ada pengajaran-pengajaran yang sudah ditunggangi oleh kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Ada ajaran-ajaran yang sudah ditunggangi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari ajaran-ajaran yang disampaikan, sehingga seringkali menyimpang dari ajaran kebenaran yang dari Tuhan. Atau seringkali juga mencari popularitas atau berpusat kepada dia sendiri. Ketika ada hamba Tuhan misalnya yang berkata bahwa atau beranggapan bahwa kelompok kamilah yang paling benar, kelompok kamilah yang paling berkenan kepada Tuhan, agama kamilah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu adalah hal yang perlu dievaluasi kembali. Biarlah ajaran-ajaran yang ada boleh kembali kepada ajaran-ajaran tentang kebenaran yang berpusat kepada Tuhan, yang motivasinya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak untuk membesarkan kelompok-kelompok sendiri, atau tidak untuk mencari kepentingan diri sendiri, atau mencari keuntungan dari ajaran-ajaran yang disampaikan. Nah, kiranya kita semua adalah ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan ketika kita benar di hadapan Tuhan, ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita menerima ajaran yang benar yang dari Tuhan dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berbuah-buah roh, kita melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita menjadi teladan sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Pada kesempatan ini mari kita sama-sama bernyanyi. Saudaraku, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan biarlah kita boleh beribadah dengan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Semoga saudara tetap diberkati oleh Tuhan.